Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lutfi Awan Amin, CKP dari Kota Malang. Kali ini akan mendemonstrasikan secara kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, dan intelek, dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunia. Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran pintar dan cerdas, serta bertubuh sehat. Pertama, pendidikan hendaknya mengandung budi pekerti. Manusia yang berbudi pekerti adalah manusia yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan itu hendaknya diarahkan untuk meningkatkan citra manusia itu sendiri, menjadi berpendirian teguh untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Adapun ekspresi nilai-nilai kebenaran itu dapat terlihat melalui tutur kata, sikap dan perbuatannya terhadap lingkungan alam, dirinya sendiri dan sesama. Jadi, budi pekerti adalah perkataan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, pendidikan itu hendaknya dapat memajukan pikiran, karena manusia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognitifnya. Artinya, dia tahu banyak dan banyak tahu. Dan kecerdasan itu membuat dirinya terbebas dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya, misalkan penjajahan. Nah, manusia yang maju pikirannya adalah manusia yang berani berpikir kritis sesuai dengan konteks dan kodratnya. Ketiga, pendidikan itu hendaknya dapat memajukan tubuh anak. Manusia yang memiliki kemajuan pada fisik atau tubuhnya adalah yang tidak semata-mata sehat secara jasmani, tetapi lebih-lebih memiliki pengetahuan yang benar tentang fungsi-fungsi tubuhnya dan memahami fungsi-fungsi tersebut. Akhirnya, melalui tubuh yang maju, pikiran yang maju, dan budi pekerti yang maju dapat menciptakan belajar Indonesia yang merdeka. Adapun konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bersentuhan dengan upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah sebuah upaya untuk memerdekakan aspek badaniah seorang siswa. Pengajaran adalah sebuah aktivitas untuk membangun sebuah intelektual secara disengaja, yang dampaknya dapat mencerdaskan kognitif seseorang sehingga ia terbebas dari kebodohan. Selain itu, pengajaran dilakukan untuk membangun kesadaran akan hak-hak asasinya sebagai seorang manusia. Sementara itu, pendidikan adalah sebuah upaya untuk memerdekakan aspek batiniah seorang siswa. Manusia yang merdeka batiniahnya adalah manusia yang tidak hanya pintar, tapi sekaligus benar tindakannya, maju penalarannya, akalnya, dan sekaligus bermoral perilakunya, beragama, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Pendidikan adalah pintu masuk menuju kemerdekaan lahiriah sekaligus batiniah seorang manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dapat diterapkan
dengan cara melakukan pembelajaran sesuai dengan metode yang cocok dan sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia, yakni tidak menggunakan paksaan. Karakter budaya Indonesia yang memiliki nilai tradisional, yakni berupa kehalusan rasa, hidup dalam kasih sayang, cinta akan kedamaian, ketertiban, kejujuran, serta sopan dalam tutur kata dan tindakan. Nilai-nilai tersebut disemai melalui pendidikan sejak usia dini, di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Dalam praktek penyemaian tersebut, seorang guru harus dapat menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukanlah objek pendidikan. Artinya, peserta didik diberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan eksplorasi potensi dirinya, dan kemudian berekspresi secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Berangkat dari keyakinan akan nilai-nilai tradisional itu, maka semboyan pendidikan yang diterapkan di Indonesia pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatan. Kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Berdasarkan metode Ki Hajar Dewantara tersebut, beliau menempatkan guru sebagai seorang pengasuh yang matang dalam penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai kultural khas Indonesia. Maka, pendidikan pada dasarnya adalah proses mengasuh anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam potensi-potensi dirinya dalam hal kognitif, afektif, psikomotor, konatif, kehidupan sosial, dan spiritual.